Hai guys, perkenalkan nama saya Lestari Tumanggor dengan NPM 238. Dalam video ini kita akan membahas sedikit dari pembelajaran beberapa komponen dalam strategi pembelajaran, yang dimana dalam mata kuliah strategi belajar mengajar di SD dengan dosen pengampu Ibu Chani Lorencenturi SPD MPD. Adapun komponen-komponen dalam strategi pembelajaran terdapat 7 komponen, yang dimana yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, 2 bahan materi pembelajaran, 3 kegiatan belajar pembelajaran, 4 metode pembelajaran, 5 alat media pembelajaran, dan 6 sumber pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang dimaksud itu adalah hasil yang dimana yang ingin dicapai oleh siswa atau peserta didik melalui proses pembelajaran. Ini bisa berupa pemahaman, yang dimana terdapat pengembangan keterampilan, perubahan sikap, atau pencapaian tujuan tertentu lainnya. Nah, tujuan pembelajaran ini mengarah kepada upaya pembelajaran untuk mencapai pemahaman, keterampilan, sikap, atau pengetahuan tertentu yang dimiliki masing-masing siswa. Lalu yang kedua itu adalah bahan materi pembelajaran. Yang dimaksud dalam bahan materi pembelajaran ini segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya seperti buku teks, materi presentasi, rekaman audio, ataupun video. Materi ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep, pengembangan keterampilan, dan memperluas pengetahuan mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga itu adalah kegiatan belajar pembelajaran. Ini merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini bisa berupa melakukan diskusi, kelompok, atau eksperimen lainnya seperti presentasi, latihan, atau proyek. Yang mana seperti kegiatan ini dirancang untuk merangsang pemikiran kritis seorang peserta didik untuk memperkuat pemahaman dan memfasilitasi penerapan konsep yang dipelajari dalam konteks yang relevan dan mudah untuk dipahami. Lalu yang keempat itu adalah metode pembelajaran, yang dimana dimaksud dengan metode pembelajaran ini adalah suatu pendekatan atau cara yang digunakan untuk mengajar dan memfasilitasi pembelajaran siswa. Metode ini mencakup berbagai teknik, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh guru atau struktur untuk menyampaikan materi pembelajaran dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Contoh metode pembelajaran meliputi contohnya ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif. Pemilihan metode pembelajaran tepat dapat meningkatkan aktivitas efektif pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang dengan lebih baik. Lalu yang kelima itu alat bantu atau media pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah bentuk atau jenis alat yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan seperti benda fisik, seperti contohnya buku, papan tulis, dan model serta media digital seperti presentasi PowerPoint, video pembelajaran, atau perangkat lunak interaktif lainnya. Alat bantu pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat keterampilan siswa dengan menyajikan materi pembelajaran dalam format yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Lalu yang keenam itu sumber belajar. Yang dimasuk dalam sumber belajar ini adalah suatu materi atau informasi yang didapat lalu digunakan oleh siswa atau guru dalam proses pembelajaran. Ini bisa berupa teks atau jurnal, situs web, video pembelajaran, perangkat lunak, eksperimen, atau sumber daya manusia seperti narasumber, tamu, atau mentor. Sumber pembelajaran dirancang untuk memberikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan memperluas pengetahuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan disampaikan kepada siswa. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi pembelajaran. Yang dimaksud dalam evaluasi pembelajaran ini adalah suatu proses sistematis untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan,
ini juga dapat melibatkan pengumpulan data tentang pemahaman, keterampilan, sikap, dan pengetahuan siswa untuk menentukan efektivitas metode pembelajaran dan perbaikan proses pembelajaran di masa depan. Evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti contohnya guru dapat melakukan suatu ujian, tugas, atau pemberian tugas proyek seperti presentasi, membuat suatu PPT atau video visual lainnya, portofolio atau observasi, dan hasilnya digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan memandu pengembalian keputusan instruksional oleh guru atau instruktur. Lalu kita akan menghubungkan ketujuh komponen itu, bagaimana keterkaitannya. Yang pertama itu hubungan antara tujuan pembelajaran dengan materi pembelajaran. Hubungan antara tujuan pembelajaran dengan materi pembelajaran ini sangat erat, dikarenakan tujuan pembelajaran ini sampai menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Sementara materi pembelajaran ini menyediakan informasi yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, materi pembelajaran dipilih dan dirancang dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran agar dapat mendukung pencapaian tujuan secara efektif. Contohnya, jika tujuan pembelajaran untuk memahami konsep matematika dasar, yang mana mengenai tentang pecahan, materi pembelajaran akan mencakup penjelasan tentang apa itu pecahan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran yang dipilih akan disesuaikan dengan tingkat pemahaman yang diharapkan dari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran saling terkait untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Lalu itu ada hubungan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran, ini mana kegiatan pembelajaran dan metode pembelajaran saling terkait karena kegiatan pembelajaran merupakan implementasi dari metode pembelajaran yang dipilih, ini mana metode pembelajaran menentukan cara guru menyampaikan materi dari siswa belajar. Sedangkan kegiatan pembelajaran itu adalah suatu aktivitas konkret yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar, seperti diskusi kelompok, eksperimen, presentasi, atau tugas tertulis. Dengan demikian, metode pembelajaran yang sesuai, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman serta penguasaan materi oleh siswa. Misalnya, guru memiliki metode pembelajaran diskusi kelompok sebagai cara untuk mengajarkan konsep-konsep dalam sebuah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang terkait mungkin melibatkan dan membimbing selama diskusi berlangsung, seperti itu. Kemudian itu ada hubungan media pembelajaran dengan sumber belajar, ini mana hubungannya sangat erat karena keduanya merupakan sumber informasi dan materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar merujuk pada bahan atau konteks yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa, seperti contoh buku teks, artikel, jurnal, rekaman audio, atau sumber-sumber lainnya. Hubungan antara keduanya terlibat dalam penggunaan media pembelajaran untuk menyajikan informasi dari sumber pembelajaran yang siswa secara lebih menarik dan interaktif. Misalnya, guru dapat menggunakan video pembelajaran yang memvariasikan konsep yang kompleks dari sumber pembelajaran seperti buku teks, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Lalu itu ada hubungan antara materi pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran, yang dimaksud materi pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran ini saling berkaitan dengan mendukung satu dengan yang lain dalam proses belajar mengajar.
Hubungan lainnya bahwa materi pembelajaran memberikan konsep dan informasi yang ingin disampaikan kepada siswa, sementara kegiatan pembelajaran merupakan cara di mana materi tersebut disampaikan oleh guru dan diterima oleh siswa pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Lalu yang selanjutnya itu adalah hubungan metode pembelajaran dengan media pembelajaran, yang dimana metode pembelajaran dan media pembelajaran ini juga saling berkaitan karena media pembelajaran digunakan sebagai alat atau sarana untuk mendukung pelaksanaan metode pembelajaran yang telah dipilih. Metode pembelajaran menentukan pendekatan dan strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar sangat berhubungan, sedangkan media pembelajaran merupakan berbagai alat yang digunakan atau teknologi untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi proses belajar mengajar. Sebagai contoh, jika guru memilih metode pembelajaran ceramah untuk menyampaikan materi kepada siswa, media pembelajaran yang mungkin digunakan adalah presentasi PowerPoint, papan tulis, atau video pembelajaran. Media tersebut membantu guru dalam menyampaikan informasi secara visual dan auditori, memperkaya pengalaman belajar siswa, serta meningkatkan pemahaman materi. Yang terakhir itu adalah hubungan sumber belajar dengan evaluasi, di mana hubungan antara sumber belajar dengan evaluasi pembelajaran itu terletak pada peran sumber pembelajaran dalam menentukan standar untuk evaluasi serta menyediakan bahan yang diperlukan untuk proses evaluasi tersebut. Sebagai contoh, mempertimbangkan sebuah buku teks yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. Buku teks tersebut menyajikan informasi tentang berbagai periode sejarah, misalnya tokoh-tokoh penting atau peristiwa-peristiwa masa lampau. Selain itu, buku teks juga mungkin mencakup pertanyaan diskusi, latihan soal, dan studi kasus yang mengajak siswa untuk menerapkan dan menyajikan bahkan menguji pemahaman mereka dari buku teks tersebut. Guru juga dapat memberikan latihan-latihan tambahan yang didasari pada konteks yang terkait dalam buku teks yang membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka sebelum evaluasi berakhir. Guru juga dapat melakukan umpan balik dari siswa atau memberikan penilaian formatif. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana siswa membutuhkan bantuan tambahan dalam proses pembelajaran. Lalu, adapun kesimpulan dari keseluruhan ketujuh komponen tersebut, antara tujuan pembelajaran, bahan atau materi pembelajaran, kegiatan belajar pembelajaran, metode pembelajaran, alat bantu atau media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, bersama-sama membentuk kerangka yang komprehensif untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang jelas, menggunakan bahan yang relevan dan sesuai, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bervariasi, menerapkan metode yang pembelajaran efektif, membantu beragam alat bantu dan media, serta mengakses sumber pembelajaran yang beragam, dan melakukan evaluasi secara teratur. Pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai potensi mereka dengan lebih baik. Sekian pemaparan pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.